perjuangan kami tidak akan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mundur sekalipun. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan media yang terus terlibat dalam meliput persidangan Gus Tom dan Gus Puja. Hari ini kami sudah menyelesaikan sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi dari tim penasihat hukum. Ya, ada beberapa poin, ya, poin-poin yang kami ajukan eksepsi. Antara lain kami menilai, tim hukum menilai bahwa dakwaan itu obscure libel atau dakwaan itu kabur. Kemudian tim hukum juga menilai bahwa selain kabur, dakwaan itu juga kurang pihak. Kemudian tim hukum juga menilai bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum itu cacat formil dan cacat prosedur. Kemudian dalam konstruksi hukum, dalam konstruksi eksepsi yang kami ajukan, kami juga membuat tanggapan atas pengakuan Gus Tom dan Gus Puja di persidangan sebelumnya, dan kemudian diakhiri dengan petitum yang mungkin nanti akan dijelaskan masing-masing oleh tim penasihat hukum yang tadi juga terlibat dalam membacakan eksepsi. Untuk kaitannya dengan obscure libel atau dakwaan dakwaan kabur dan dakwaan kurang pihak akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Monggo Pak Bambang. Terima kasih teman-teman. Di dalam dakwaan JPU mengkaitkan atau menjuntukan pasal 179 dengan pasal 55. Pasal 55 KUHP itu tentang dynaming atau penyertaan. Di dalam penyertaan maka harus diurai siapa plagernya atau pelaku utamanya, siapa down plagernya atau yang menganjurkan, kemudian siapa yang hanya turut serta. Nah, di dalam dakwaan tidak diuraikan, maka dakwaan itu adalah kabur. Kemudian pertanggungjawaban masing-masing tidak jelas karena menggunakan frase bersama-sama, tetapi pada kenyataannya yang dihadirkan sebagai terdakwa hanya 2 orang. Sehingga masing-masing sebetulnya siapa aktor intelektualnya, siapa yang pelaku utamanya, kemudian siapa yang hanya turut serta menjadi tidak jelas dan semuanya dibebankan kepada 2 pelaku. Perlu dicatat bahwasannya Gus Tom itu datang 30 menit setelah kejadian itu berlalu. Kemudian sudah 80% bangunan itu sudah rusak. Artinya kalau diambil dari mens rea-nya atau unsur subjektifnya, Gus Tom tidak terbukti mempunyai unsur mens rea. Karena apa? Dia datang diundang untuk tahlil, dia di situ kemudian sudah ada terjadi pengerusakan, datang 30 menit setelah peristiwa terjadi. Bagaimana diberikan beban tanggung jawab sebagai aktor intelektual juga kalau tidak dipisah-pisahkan dari masing-masing peran, tidak diurai secara jelas. Kemudian aktus reusnya siapa? Kan gitu. Mestinya kalau dalam pasal pernyataan itu diurai semua, siapa aktor intelektualnya, siapa yang pelaku utamanya, kemudian siapa yang hanya turut serta, itu harus diurai. Demikian makanya kami dan tim hukum semuanya ini minta teman-teman untuk tetap mengawal kasus ini dengan mendapatkan atensi dari teman-teman, sehingga kasus ini akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk rekan kami berdua, klien kami berdua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terkait ini kami jelaskan apa yang sebagaimana disampaikan oleh Gus Aswin tadi, bahwa obscure libelnya memang benar, gitu loh. Jadi juga artinya kurang pihak di dalam hal ini. Artinya jangan sampai 2 orang ini yang melakukan itu ratusan orang, tapi yang didakwakan oleh pihak kejaksaan ini hanya 2 orang. Ini kan menumbalkan seseorang yang sebenarnya bukan tokoh utama. Ini hanya kalau memang turut serta, oke lah turut serta. Tapi kan banyak orang-orang itu, banyak orang-orang tokoh-tokoh yang terlibat dalam hal itu. Dan juga kami di dalam petitum berdasarkan argumentasi hukum kami, ya, satu, menerima dan mengabulkan, untuk menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut hukum batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Muhammad Suud dan Jumari, Gus Tom sama Gus Puja Kusuma itu untuk dihentikan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan para terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Dan yang kelima, memulihkan harkat martabat dan nama baik
para terdakwa Gus Tom dan Gus Puja dalam keadaan semula. Yang terakhir, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian. Jadi, sekali lagi, perjuangan kami tidak akan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mundur sekalipun.